الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan syukur kepada Allah atas nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita pada malam yang mulia ini masih dalam bab yang sama seperti pertemuan kita yang lalu, pembahasan tentang al-mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam amal kebaikan, di mana kita sudah sampai di hadis yang ke-103 dari kitab Riyadhus Shalihin ini, dan sampai pada hadis ke-6 dalam bab ini, bab al-mujahadah. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah, hadis yang ke-6 adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masing mukmin baik yang kuat maupun yang lemah, masing-masingnya memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah atas semua yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah hanya kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Janganlah merasa lemah apabila sesuatu yang buruk menimpamu, maka jangan mengatakan kalau seandainya saya berbuat begini maka pasti akan begini. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al, sudah Allah takdirkan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftah amal syaitan, karena law, kata law atau seandainya ini akan membuka pintu jeratan syaitan. Law adalah merupakan jeratan-jeratan syaitan ketika kita mengatakan seandainya. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim.
Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang sangat agung. Rasulullah mengatakan orang mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah. Apa yang dimaksud dengan mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah di sini? Mukmin yang kuat yang dimaksud adalah mukmin yang kuat imannya, lebih baik daripada mukmin yang imannya lemah, tapi keduanya masih memiliki kebaikan, kata Rasulullah. Karena masing-masing masih punya iman. Masing-masing masih punya iman. Keduanya memiliki kebaikan iman ini. Nabi tidak menginginkan atau tidak bermaksud dari ucapan ini adalah orang yang fisiknya kuat, badannya kekar, badannya besar. Nabi tidak bermaksud hal itu. Karena betapa banyak orang yang badannya besar tapi nyalinya kecil, mentalnya lemah. Orang yang kelihatannya fisiknya besar tapi ketika misalnya disuruh untuk berjihad, misalnya perang di jalan Allah, dia tidak berani. Menjadi seorang yang penakut, pengecut. Oleh karenanya, bukan kuat badannya, fisiknya saja, tetapi yang dimaksud di sini adalah kuat imannya. Betapa banyak orang yang ketika panggilan Allah untuk menjalankan kewajiban, dia tidak mampu melaksanakannya. Orang yang fisiknya besar bisa jadi tidak kuat untuk puasa, tidak kuat untuk menjalankan puasa, karena imannya lemah, imannya tidak ada. Cuman fisiknya yang kuat, fisiknya yang besar, tapi ketika disuruh menjalankan perintah Allah, dia merasa berat, tidak kuat. Berapa banyak orang yang fisiknya bagus, sehat, kuat, tapi tidak kuasa untuk berjalan menuju rumah Allah. Dia tidak mampu untuk melangkahkan kakinya menuju masjid, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang fisiknya kecil, kurus, tapi dia adalah manusia yang berani, yang kuat secara mentalnya, imannya. Seperti sahabat-sahabat Nabi yang badannya mungkin kecil. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, orangnya kurus, tapi imannya, mentalnya baja. Padahal badannya kecil, dia ikut perang, tapi dia selama berperang bersama Rasulullah tidak ada yang mengenai dia, tidak ada yang menebas dia. Dia selamat dan dia ikut dalam peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang meremehkan beliau. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, orangnya kecil. Kalau antum lihat mungkin antum remehin. Sampai dikatakan kakinya, salah satu kakinya itu kecil, kurus, tidak normal, tidak seperti kebanyakan sahabat yang semuanya normal, diremehin. Maka kemudian ada orang yang meremehkan ini,
ditegur sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sungguh dua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu ya lebih baik daripada atau lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Antum tahu gunung Uhud itu besar. Tapi kata Rasulullah itu masih lebih berat. Kakinya Abdullah bin Mas'ud di hari kiamat itu lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Bayangkan. Ini menunjukkan bahwa bukan dilihat fisiknya tapi imannya. Kakinya yang semangat, kakinya yang kuat untuk berjalan menuju panggilan Allah. Sampai ikut berperang kemanapun Abdullah bin Mas'ud hadir radhiyallahu ta'ala. Beliau wafat tahun 32 Hijriah, setelah masa Abu Bakar, setelah masa Umar bin Khattab, dan hidup bersama Utsman bin Affan beberapa saat, meninggal di kota Kufah. Oleh karenanya, dari sini sekali lagi banyak diantara orang-orang yang mungkin kita remehkan, fisiknya kecil tapi mentalnya baja, kuat. Di mana ada perintah Allah, dia yang paling depan, dia yang paling awal. Ketika diserukan untuk menjalankan suatu kewajiban, dia. Bahkan bukan cuma yang wajib, yang sunnah pun dia orang yang pertama. Itu yang kuat. Dan kekuatan bukan karena fisik. Kekuatan bukan karena fisik, kekuatan iman. Kekuatan iman itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita fisik besar, sehat, kuat, tapi terhadap kewajiban Allah kita remehkan, kita cuek, kita tinggalkan, larangan Allah kita langgar. Mukmin yang kuat imannya itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai Allah. Walaupun tentunya orang yang mungkin fisiknya kuat, secara fisiknya kuat dan imannya kuat itu bagus. Itu lebih bagus lagi. Namun lagi-lagi yang dilihat oleh Allah, yang dicintai oleh Allah adalah yang imannya kuat. Adalah yang imannya kuat. Wa fi kullin khair, dua-duanya dicintai oleh Allah karena masih punya iman. Dua-duanya dicintai oleh Allah dan dua-duanya baik. Cuman kalau diantara dua ini misalnya satu imannya lebih kuat daripada yang satu lagi, maka tentu yang lebih dicintai adalah yang imannya lebih kuat. Lalu Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Masya Allah. Dan bersungguh-sungguhlah melakukan apa-apa yang bermanfaat untukmu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Ucapan Rasulullah ini membimbing kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, terutama untuk akhirat kita, bukan cuma dunia. Manfaat dunia dan tentunya yang paling utama adalah untuk akhirat kita. Contoh nih, ya, kita punya keinginan untuk bisa menghafal Quran. Atau sebelum hafal Quran, kita mau bisa baca Quran secara benar saja dulu. Coba kamu sungguh-sungguh di situ. Ihris ala ma yanfa'u. Lakukan yang bermanfaat untukmu, untuk akhiratmu. Mungkin secara kasat mata menurut antum membetulkan, membenarkan bacaan itu tidak ada manfaatnya secara duniawi. Apa manfaatnya? Tapi demi Allah, hadza yanfa'uka fi akhiratik. Ini bermanfaat untuk akhiratmu. Engkau baca Al-Quran dengan benar, pahalanya besar.
Walaupun mungkin engkau baca dengan tatat, dengan terbata-bata pun dapat pahala. Apalagi engkau baca dengan benar, pahalanya besar. Satu huruf yang engkau baca 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, bukan alif lam mim harf. Bukan alif lam itu satu huruf, tapi alif harf, lam harf, mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa banyak kalau antum baca misalnya satu halaman saja, atau satu lembar, atau mungkin satu juz, berapa pahala yang antum kumpulkan, antum dapatkan pada kesempatan itu. Apalagi kalau antum hafal, Allahu Akbar. Dan nanti di hari kiamat, orang yang mendapat syafaat dari Al-Quran adalah yang dia hafal. Dan posisinya di sisi Allah, derajatnya di sisi Allah bersama ayat yang dia hafal. Bersama ayat yang dia hafal. Maka coba antum betulkan bacaan antum. Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada kita. Yang kita baca itu, yang kita hafal itu. Lakukan yang bermanfaat untuk akhirat, bukan cuma dunia. Betul, baca Quran mungkin secara kasat mata nggak ada manfaatnya mungkin di dunia antum. Itu kalau orang yang nggak paham. Itu kalau orang yang tidak tahu tentang keutamaan baca Al-Quran. Karena ketika antum baca Al-Quran, hati antum bahagia, hati antum tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan kata para ulama, Al-Quran adalah afdalul dzikr, adalah zikir yang paling utama, yaitu baca Al-Quran. Itu baca, apalagi kalau antum hafal, Allahu Akbar. Hafalan itu nanti bermanfaat di hari kiamat, Yaumal Qiyamah. Demi Allah, Al-Quran ini baca kitab hadis. Antum pelajari semua kitab-kitab yang ada di muka bumi ini. Antum baca semuanya. Mungkin ilmu dunia antum baca, ilmu-ilmunya di dalam kitab-kitabnya antum baca semua, antum gali semuanya. Mau biologinya, matematikanya, fisikanya, IPS-nya, semua antum baca. Buku sejarah, buku fikih, buku apa saja yang antum baca, semua itu antum pernah baca. Tapi kitabullah, kitab yang satu ini jangan pernah antum tinggalkan. Wallah, kitab inilah yang kemudian Allah muliakan manusia, yang Allah selamatkan dari neraka. Ini kitab ini, Al-Quran. Dengan Al-Quran lah Allah angkat derajat manusia. Allah muliakan manusia dengan kitabullah. Bukan kitab-kitab umum, kitab-kitab yang tidak dibawa untuk akhirat kita. Enggak dibawa. Maka kemudian mari kita bersungguh-sungguh baca Al-Quran, benarkan bacaan kita. Manfaatnya untuk akhirat antum itu pasti. Jangan ragu. Antum baca tidak benar, lalu antum pede saja, biasa saja. Orang muslim bagaimana seperti antum ini? Benarkan Al-Quran kita, bacaan kita, benerin. Malu sama anak kecil yang baru TK, SD, dia sudah hafal Al-Quran. Ada yang sudah 1 juz, ada yang 2 juz. Kita yang sudah tua-tua ini belum ada yang namanya kata terlambat. Selama nafas masih ada di badan kita, ayo manfaatkan. Coba lakukan yang bermanfaat. Tekuni itu, jangan pernah lemah. Kata Rasulullah, wala ta'jaz. Kalau antum mendapatkan kesulitan di tengah perjalanan baca Al-Quran, jangan mengatakan, oh saya tidak bisa. Jangan katakan saya tidak bisa. Bisa. Cuman antum tidak ikhris, tidak bersungguh-sungguh. Apapun yang antum lakukan di dunia ini, kalau antum tidak sungguh-sungguh, tidak akan berhasil.
Itu sudah harga mati. Siapa yang sungguh-sungguh dia dapat, man jadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Dan demikian juga siapa yang tidak bersungguh-sungguh pasti gagal. Coba seriusin nih, baca Al-Quran dulu, benerin dulu. Setelah itu kalau sudah bisa baca yang benar, ayo tingkatkan, hafal. Karena itulah yang akan datang memberikan syafaat kepadamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan itu, innal Qur'an yati yaumal qiyamati yati syafi'an li ashabi, datang untuk memberikan syafaat kepada mereka yang menghafal Al-Qur'an. Lalu kemudian Al-Qur'an itu datang kepada engkau dan mengatakan irqa wartaqi fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena posisimu nanti di surga itu sesuai dengan ayat yang kau hafal dulu di dunia. Terus engkau baca, antum gak bawa mushaf, gak ada lagi bawa mushaf, antum hafal, baru antum mendapatkan posisi itu sesuai dengan bacaan hafalan antum. Kalau antum hafal pun berurutan dari yang pendek naik, nanti terbiasa semakin panjang. Jangan langsung surat Al-Baqarah, berat. Coba hafal qul a'udzu birabbin nas dulu, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, tabbat yada, terus naik ke atas pelan-pelan. Dapat kesulitan, jangan pernah Anda mengatakan saya tidak bisa. Bisa. Sekeras apa otakmu, sekeras apa hatimu, sehingga engkau tidak bisa hafal. Batu saja, batu ketika disentuh terus air, dia akan terkikis, akan lobang. Apalagi hati manusia, ketika Al-Quran ini terus menyentuh hati kita, akan hilang insyaallah ta'ala. Kelemahan akal ini atau otak kita ini, kecerdasan kita justru akan menjadi bagus, lebih baik kalau kita baca Al-Quran, kita hafal. Coba cemerlangkan hati antum, pikiran antum, daya ingat antum dengan baca dan hafal Al-Quran. Semua ilmu antum baca, semua ilmu mungkin antum tahu, tapi Al-Quran antum tidak tahu, tidak hafal. Hadhihi risalatun minallah, ini surat dari Allah, Tuhan kita. Ini surat untuk kita semuanya. Surat Sang Pencipta yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada kita ini. Tapi kita cuek, tidak pernah baca, bahkan hafal tidak ada. Ayo, mari kita bersungguh-sungguh baca dan hafal. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ada manfaatnya antum hafal ini untuk akhirat antum. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Ketika antum merasa lemah, coba doa sungguh-sungguh. Doa, minta sama Allah, ya Allah bukakan untukku bisa menghafal Al-Quran. Mudahkan ya Allah, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sudah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, menjadi wiridnya kita yang sudah hafal Al-Quran. Ingat, subhanallah betapa indahnya orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang wiridnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Pagi dan sorenya, siang dan malamnya dia selalu lantunkan Al-Quran. Wiridnya adalah Al-Quran. Itu orang-orang yang hafal Al-Quran. Kalau udah hafal Al-Quran, setiap hari itu gak kurang dari 5 juz. Tiap hari bacanya dia dengan hafalannya. Kalau antum gak bisa seperti itu, minimal antum tiap hari ada yang antum hafal, ada yang antum tingkatkan, tambah. Yang sudah antum pernah hafal, murojaah, baca lagi demi Allah. Ayat Al-Quran kalau semakin antum baca semakin kuat. Tapi kalau antum tinggalkan, ayat itu akan lari dari antum, akan pergi dari antum. Karena sudah kita tinggalkan, ditambah lagi dengan dosa maksiat, itu yang membuat hati kita keras dan ingatan kita menjadi lemah.
Al-Quran kitabullah, semakin antum dekat dengannya, dia akan semakin nempel dengan antum. Dan insya Allah para penghafal Quran yang menjaga Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan lupa minta tolong sama Allah, ista'in billah ketika antum hafal. Ada kesulitan, jangan mengatakan saya tidak bisa. Minta sama Allah, ya Allah. Ya, tidak ada yang susah, tidak ada yang mustahil. Kecuali batu yang mungkin tidak bisa hafal. Kecuali benda mati, manusia punya hati. Yang mana dia bisa asah, dia bersihkan, dia sucikan dengan terus membaca ini. Jangan tinggalkan Al-Quran demi Allah, baca. Tiap hari antum baca Al-Quran, punya program. Ayo antum harus atur waktu antum. Lakukan yang bermanfaat, minta tolong sama Allah. Ada rasa malas, lawan. Ada rasa ngantuk, tabrak saja. Jangan biarkan dia datang kepada kita. Ayo, harus ada waktu untuk kita hafal, kita baca setiap hari. Tiap hari harus ada yang antum baca. Antum tidak baca Al-Quran, hati antum keras. Keras karena dosa. Kalamullah ini mensucikan hati kita. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabihat min kalami rabbiha." Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah bosan untuk membaca kitabullah. Gak akan berat. Karena terlalu banyak dosa dan terlalu disibukkan dengan dunia. Terlalu banyak urusan dunia yang kita pikirkan. Akhirnya urusan kitabullah sudah tidak kita baca. Ditengok saja enggak, dipegang saja enggak, apalagi mau dibaca dan dihafal. Oh, kayaknya susah. Ustaz, harus ada guru Ustaz. Mulai dari diri antum. Banyak sekali sekarang YouTube, antum bisa belajar makhraj huruf, buka ketik, belajar makhraj huruf yang benar. Bisa. Kalau cuman baca Al-Quran, semua orang sekarang di YouTube ini banyak. Tapi lihat orang yang ngajarin yang benar, ya, huruf apa yang antum belum bisa, belajar di situ. Sekarang dunia sudah maju semuanya, nggak perlu guru pun bisa, ya. Kadang-kadang seperti itu, bisa belajar sendiri. Walaupun tentunya kalau dengan guru itu lebih bagus lagi, lebih bagus. Tapi kalau memang sudah susah untuk dapat guru langsung, sudah pakai yang ada saja di YouTube, antum baca, antum buka. Terus untuk hafal Al-Quran, sekarang sudah ada grup-grup lewat online juga bisa hafal Al-Quran. Bahkan ada hafal hadis. Ada, subhanallah. Cuman kita saja yang malas. Ya. Yang saya maksud di sini, lakukanlah setiap yang bermanfaat untuk akhirat kita. Bukan berarti ketika kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia kita lalu kita tinggalkan. Jangan. Tetap yang akhirat, yang dunia juga kita jalankan. Lakukan yang bermanfaat. Fokus dalam hal yang kita targetkan, yang kita inginkan. Misalnya nih ya, seperti saya sekarang. Saya lagi baca buku. Saya punya niat untuk misalnya menghabiskan satu buku saya baca. Maka fokus di situ, kita baca dulu sampai selesai. Misalnya saya punya niat untuk cari suatu hadis. Saya harus temukan hadis itu dan saya harus paham hadis tersebut sampai selesai. Baru pindah ke tempat lain. Jangan ketika misalnya kita lagi target, kita lagi mau cari satu hadis, tiba-tiba misalnya ada satu masalah poin yang langsung dia lewat di situ, atau ada masalah yang mungkin antum belum paham di situ, antum jangan tinggalkan yang target antum yang pertama, antum pindah cari lagi yang baca yang tadi muncul. Selesaikan dulu yang antum maksud, baru selesai itu kalau sudah dapat, antum silakan cari yang tadi yang antum penasaran ketika antum baca, kok ada ini ya, anda penasaran. Itu nanti dulu. Antum belum selesai target antum. Nih cari dulu, selesaikan dulu yang antum targetkan.
Misalnya antum sedang cari biografi seorang ulama. Antum cari biografi seorang ulama itu, antum baca sampai selesai, antum tahu dia, baru antum setelah itu pindah ke tempat yang lain lagi. Begitu cara bacanya, jadi teratur. Sama juga dengan antum kalau hafal Quran, hafal dulu hafal. Antum atur waktu, setiap pagi setelah subuh ana harus hafal 1 ayat misalnya minimal. Atau setiap subuh antum hafal 1 surat yang pendek-pendek. Ya. Kalau sudah masuk di surat-surat yang ayatnya panjang, maka misalnya antum target setengah halaman misalnya. Setiap hari misalnya. Kalau enggak setiap minggu 1 halaman misalnya. Kalau enggak 1 bulan 1 halaman misalnya. Ya, 1 bulan 1 halaman bisa enggak? Antum masih punya waktu. Kalau antum hidup 60 tahun, sekarang usia 30 tahun, 40 tahun, masih insya Allah kesempatan antum bisa menghafal Al-Quran. Jadi kita benar-benar terdidik, belajar itu yang niat. Jangan cuma dengar-dengar, seremonial. Datang di sini, asal hadir, lewat, masuk telinga kanan, keluar kiri, atau lewat kiri, keluar di kanan. Bukan kayak gitu. Belajar itu kita fokus. Ini sebagai motivasi. Ini kajian seperti ini sebagai dorongan buat kita, motivasi buat kita. Subhanallah. Ya. Kalau kita hafal lagi itu lebih bagus lagi. Kalau kita hafal kayak begini, kajian seperti ini. Ya minimal antum pernah mendengar hadis dalam kajian ini. Jadi ketika misalnya ada satu masalah yang lewat, antum ingat, oh ini pernah kita bahas di kajian ini. Minimal antum ingat. Ya, nggak hafal secara persis, nggak ada masalah. Minimal antum ingat, oh ini pernah kita bahas. Lalu misalnya antum mau pengen tahu lebih dalam, antum balik ke kitab itu. Buka dulu di kitab Riyadhus Shalihin, pernah dengar Ustadz bahas hadis ini, coba antum buka. Kayak gitu. Itu tujuan dari membahas kitab. Jadi pernah lewat, jadi antum ingat, oh hadis ini ada di kitab Riyadhus Shalihin. Langsung antum buka. Makanya beli kitab Riyadhus Shalihin, buka, antum baca. Begitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kita belajar sesuai dengan yang kita targetkan. Jangan gado-gado, ya. Belum selesai ini pindah lagi. Misalnya antum kalau niat mau belajar bahasa Arab, fokus belajar bahasa Arab. Yang penting ada gurunya dan dia fokus. Jangan tidak selesai, ya, baru datang satu pertemuan sudah mulai, aduh susah kayaknya nih. Ya. Baru 1 minggu sudah, aduh kayaknya berat. Itu karena antum tidak niat. Coba antum niat secara sungguh-sungguh, fokus. Anak kalau ngajar bahasa Arab sebenarnya anak cuma punya syarat 2. Ngajar bahasa Arab syaratnya 2. Fokus dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh modal. Sehingga ketika ada kesulitan antum siap hadapi. Karena antum sudah sungguh-sungguh nih. Apapun tantangannya tetap maju, lawan terus. Kemudian fokus, maksudnya jangan dulu disibukkan dengan yang lain. Antum kalau bikin sesuatu fokus di situ. Ya. Innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan atqanahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba kalau dia melakukan suatu perbuatan dia benar-benar mutqinkan, dia fokuskan di situ. Itu Allah suka. Jangan ini belum saya pindah ke sana lagi, ini belum saya pindah lagi. Apa yang antum hasilkan? Ya. Jadi antum niat nih dari awal, oh ana mau jadi insyaallah mau jadi penghafal Quran. Ana insyaallah bisa bahasa Arab ini insyaallah. Gitu. Jadi kalau antum mau fokus satu, antum harus korbankan yang lain. Itu harus. Ya, itu harus. Apalagi urusan agama. Kalau antum mau benar-benar paham agama, antum harus korbankan waktu antum yang lain. Tinggalkan dulu urusan dunia yang lain. Karena itu akan mengganggu antum, tidak akan fokus. Kalau antum mau menghafal kitabullah Al-Quran di pagi-pagi hari ini, misalnya pagi, antum harus tinggalkan kebiasaan antum atau keseharian antum. Antum biasanya bikin apa? Tinggalkan dulu itu.
Ya, harus buat untuk Al-Qur'an. Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza. Jadi kalau kita merasa lemah, ingat Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngalah. Jangan ngalah. Ada Allah dalam hidup kita. Minta pertolongan. Kemudian kalau misalnya kita sudah berusaha nih, sungguh-sungguh, tapi belum bisa dapat apa yang kita inginkan, jangan pernah mengatakan kalau aku begini akan begini. Jangan. Selama antum sudah berusaha, jangan pernah mengatakan, oh tadi kalau saya begini pasti akan begini, tadi kalau tidak begini pasti tidak begini. Jangan pernah mengatakan itu. Tapi antum sudah katakan sesuatu, antum sudah lakukan sesuatu, maka serahkan sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Mungkin antum belum dapat seperti itu, tapi jangan pernah putus asa. Ya, nggak boleh putus asa, karena putus asa bagian dari syaitan. Ya, itu adalah perbuatan dan sifatnya syaitan. Jadi tetap kita terus maju. Dan dikatakan lemah karena biasanya ada orang mungkin dia rajin ibadah, dia rajin sholat qiyamul lail, dia rajin puasa sunnah, tapi urusan misalnya kalau dia dapat musibah sering ngeluh, ini lemah imannya. Ya, ada orang begitu, rajin sholat, rajin puasa yang sunnah-sunnah, tapi ketika dapat musibah mudah lemah. Ini imannya lemah. Rasulullah tidak inginkan itu. Jangan antum lakukan itu. Kalau sesuatu menimpa antum, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan istri, jangan salahkan anak, atau salahkan orang lain, jangan. Sudah katakan Allah takdirkan apa yang Allah kehendaki. Ya, ini diantara orang-orang lemah itu seperti itu. Rajin ibadah, wajib jalan, sholat, puasa yang sunnah dijalankan, rajin sedekah, tapi kalau dapat musibah cepat lemah. Anaknya meninggal, istrinya meninggal, atau mungkin kecelakaan, apapun yang membuat dia sedih, dia langsung lemah. Dia mengatakan kalau tadi tidak begini, tidak akan begini. Tadi kalau saya begini pasti begini. Itu lemah imannya. Enggak boleh. Ini merusak iman kita. Dan ingat, kalau kita mengatakan seandainya, ini jeratan-jeratan syaitan yang harus kita hindari. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semuanya menjadi muslim mukmin yang imannya kuat, hidup menjalani kehidupan dengan penuh tegar, meminta selalu pertolongan kepada Allah, bergantung kepada Allah tabaraka wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.